Ketahui orang mencari orang torik, ketahui orang mencari orang abid, orang beribadat, ketahui orang yang murad, artinya kau yang berkehendak, dan ketahui kepada orang yang arif, artinya orang yang makrifat atau bijaksana. Ini jarangnya. Supaya kita ketahui bahwa cara orang torik, ya orang abid di sini, maka orang abid itu banyak amal menjauhi yang bid'ah, yang sesat. Ya. Nah, orang abid, orang beribadat itu banyak amal menjauhi yang bid'ah, yang sesat. Ini bagi orang abid. Cara orang murid atau orang yang berkehendak ya menyucikan batin. Ya, sekarang sucikan batin kamu. Ya, segala campuran. Ya, dalam batin kita banyak dunia isinya. Ya, sesuai kita tidak mudah bertemu dengan Tuhan. Sesuai kita tidak ngerti dengan Tuhan. Dunia kan, ya. Dan di hati selesaikanlah daripada yang membimbangkan. Sekarang kita banyak bimbang. Bahkan kita sama tidak tahu Tuhan. Selama ini. Ya, padahal kita ini dikerjakan, dijengokkan, diomongkan, dihidupkan. Ya, kenapa? Masih kita mengakui, ya, itu makanya dengan hati, dengan petunjuk dalam kitab ini mudah-mudahan, ya, jadi semoga cara orang arif menyucikan hati bagi Allah, menghabiskan dunia dalam menuntut berdoa. Keridhaan Allah SWT. Ini orang, hati orang arif itu orang sudah makrifat dengan Allah. Jadi bersihkanlah menyucikan hati. Jangan sampai hati berisikan kepada keduniaan. Ya, nah ini apa maksudnya? Sayang di suatu dunia, kita mengenal sesuatu dunia karena nolong kita nih dunia. Nah itu makanya diniagalah isi hati kita. Sekarang kita hati habiskanlah. Jangan sampai kita menimbulkan satu kebingungan dan kebimbangan ya. Nah, kita menuntut apa? Supaya hati redonya Tuhan bahwa semuanya ini kita habiskan. Jadi ini adanya kehendak daripada Allah. Maka inilah kita sucikan hati itu. Jangan sampai kita masih tidak percaya dengan Allah SWT. Ketahui olehmu bahwa kamu tidak bisa sampai kepada tahqiq, melainkan kamu tidak baca hati kamu. Nah sampai ya dengan muraqabah hati kamu mendekatkan diri kepada Allah ya segala waktu dan bertobat istighfar tak kalah maksiat dan memandang kurnia dalam taat dan redho bala dalam nikmat ya. Nah bala nikmat kata redho gitu ya. Tidak senang tulah kalau kepada satu bala ya. Nah muraqabah kita dalam mananya mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis apa? Hadis menunjukkan ya afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Artinya seabdul zikir falam ketahui bukan baca. Sekarang kita banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu baca. Ketahui la ilaha itu yang maksudnya
tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu, ya, tidak ada, ya, illallah, yang ada Allah, tidak ada. Sekarang kita banyak sesuatu yang kita cintai, bukan cinta kepada Allah, cinta kepada sesuatu, ya. Nah ini cara bahwa kita artinya tatkala maksiat kita istighfar, memandang hati kurnia dalam taat dan redho bala di dalam nikmat. Kita mana redho, mana senang kalau ada bala, ya, banyak berutuh. Makanya di dalam ada firman Tuhan, dijadikan manusia ini haluan, loba, kikir, ya. Waiza yang keempat, yang mursid, ya. Jadi dapat petunjuk, menunjuk ke kita agar betul-betul kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keseharian itu kita berpikir, jangan kita terlebih jauh, ya, bahwa semuanya ini kita tidak bisa apa-apa, cuman ya dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kita sekarang ada kehendak, besok ada yang kemana, ada kehendak, itu dikehendaki oleh Allah, ya. Lain itu satu kehendak, ya besok apa mah, wala takuna ghadan ila Allah. Jangan kau kata untuk besok pagi adalah insya Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi kalau kita dikehendaki oleh Allah pasti jadi. Nah, itu namanya iradat, ya. Kata Syekh Muhammadian radhiyallahu anhu, bermula yang dikehendaki Syekh itu adalah orang yang memberi nasihat serta dapat mengubahkan perangai, ya. Jadi kata Muhammadian ini dikatakan bahwa Syekh itu ada orang yang memberikan nasihat, mengubahkan perangai, ya, serta memberi adab, memerangi bagi batin dengan segala penerangan, dan Syekh itu menghimpunkan akan engkau dengan hadirnya serta memelihara engkau daripada oleh kebiasaan, ya. Nah, maka oleh karena itu jadi kata Syekh ini tadi bahwa orang yang memberikan nasihat dan mengubahkan perangai, ya, karena perangai kita nih kadang-kadang ya pemarah, kadang-kadang kita itu artinya tidak setuju, ya. Maka perangai ini baikkanlah serta memberi adab, dan kita beradab dan menerangi bagi batin. Nah ini jadi perangai kita itu kalau kita mudah tersinggung, jauhkanlah, jangan sampai ada di dalam hati kita, ya. Nah, itu memerangi bagi batin dengan segala penerangan pada Syekh. Jadi Syekh ini selalu memberikan nasihat dan memberikan hati adab, ya. Nah, maka orang yang betul-betul hati terbuka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu mudah, ya, mudah, namun kita mudah kesian, ya, ada kepada orang yang demikian. Jadi Syekh ini menghimpunkan akan engkau di dalam hadirnya, ya. Syekh itu mengajari kita memelihara di dalam kebiasaan, mengajari yang benar, ya. Nah, inilah salah satu sifat dan tiada pada syarat bahwa ada alam sekalian ini, ya.
Jadi ini suatu sifat yang tiada daripada syarat. Jadi makanya sifat yang sudah ada pada kita ini sekarang kita perhatikan ya. Sifat apa? Ada 7 pada diri kita ini. 1, sifat tadi ma'ani kudrat. Kudrat itu berarti kuasa. Jadi kalau kita kuasa ngangkat meja, nari, mendorong, itu kuasa namanya. Kuasa siapa ini? Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Ya. Nah ini. Dan irodat. Ini irodat siapa? Irodatnya ialah kita pada malam hari ini yang tadi siang atau beberapa hari yang lalu diberitahu bahwa pada malam hari ini kita ngaji. Ya. Seperti diberitahu. Nah itu irodat. Sekarang kamu datang berarti kehendak Allah SWT. Bukan kehendak kamu. Kamu dekati kehendak. Ya. Ini. Kadang ya tidak jadi. Ada gawe tidak jadi. Ya. Kadang-kadang lesu dan lain sebagainya. Padahal apa? Kehendak kebaikan. Ya. Nah ini. Kalau kejahatan jangan kita datangi. Ya. Itu keburukan. Ya. Kalau kebaikan itu ini kehendak daripada Allah SWT itu sendiri. Ya. Jadi ilmu yang ke-5 itu adalah sama. Ini sudah tahu, ini sifat. Ya, ini sama. Nah, sama ini mendengar. Siapa yang mendengar? Telinga, bukan telinga, bukan. Itu pendengaran Allah. Ya. Pendengaran Allah. Dan basor. Basor itu penglihatan. Hati penglihatan Allah. Sekarang kamu perhatikan. Apa yang kamu lihat? Itu. Ini dalam hati-hati yang yakin. Ya. Kita melihat lampu. Tetapi tidak hati lain. Ya, kamu salah. Karena Allah melihat kepada dirinya sendiri. Ya. Lampu ini oleh karena terang, oleh karena padang adalah kehendak Allah SWT sendiri. Bukan oleh karena kabel, bukan oleh karena bola, bukan. Kehendak. Pokoknya tidak ada yang lain kehendak kita ini dalam dunia semuanya kehendak Allah. Nah ini satu keyakinan kamu, jangan kamu rubah lagi. Ya. Nah kalau kau nak dapat, kamu kehendak kamu tidak kedapat. Ini dikehendaki oleh Allah supaya kita menjadikan satu keyakinan. Nah ini. Yang maksud saya tadi bahwa Allah itu tidak ada bentuk, tapi menurut keyakinan kamu. Ya, ini. Jikalau engkau dapati orang yang bersifat yang demikian itu, yang tersebut di atas tadi syarat sertanya 6 perkara. Ya. Nah, jadi oleh karena itu tadinya ada 7 yang saya masukkan. Kudrat, iradat, ilmu, ayat. Yang ini tidak bisa kita lihat. Ya. Nah. Kudrat kamu udah tahu apa? Kuasa. Ya. Nah. Tidak kita lihat. Kita ngangkat meja, sudah.
perasaan kita bukan, ini kuasanya Allah. Ya, iradah. Sekarang kamu datang iradah Tuhan, bukan kehendak kamu. Kamu tidak kedatang. Ada yang pergi laju tidak jadi. Ya, itu kehendak kita. Ya, itu artinya dilawan kehendak tadi. Ilmu tahu dengan Allah. Ya, tahu dengan Allah ini yang ngerti tadi, yang yakin tadi. Jangan kamu nengok figur, seseorang figur atau berbadan, tidak. Ya, itu Allah itu tidak ada bentuk, tetapi pasti. Ini pasti. Apa? Kalau kau ngomong pasti Allah, kalau kau dengar pasti Allah, kalau kamu melihat pasti Allah, ya kalau kamu bekerja pasti Allah. Itu kehendaknya. Ya, ini bukan kamu bukan. Kalau merasa kita sesuai, kamu tidak dapat. Semua hidup kamu tidak dapat. Untuk ini, ya. Kalau kamu sudah merubah tadi, mudah kita dapati. Pada malam hari ini adalah syarat. Yang pertama, bersamaan tabiatmu atau perangimu menurut apa yang disampaikan dan tiada berdusta pada yang diisyaratkan. Ya. Jadi namanya bersamaan tabiatmu. Kita bersama tabiat itu perangai kita. Ya. Nah, perangai ini menuruti apa yang disampaikan. Artinya kita menolak apa yang kehendak kita. Kita tidak ada kehendak. Kita tidak punya kehendak. Itu kehendak Allah SWT itu sendiri. Yang kedua, menyampaikan rahasianya. Jangan engkau menyampaikan kepada rahasiamu. Nah, ini rahasia siapa? Rahasia Allah. Ya, ini semua rahasia Allah. Ya, jadi makanya kita pastikan tadi. Kapan kamu datangi pasti kehendak Allah. Ya, nah itu bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, maka itu tidak akan kita datang. Ya, nah, ini sampaikan rahasia siapa ini? Rahasia Allah, bukan rahasia kamu. Ya. Yang ketiga, jangan engkau dengar seruan orang lain. Ya, seruan orang lain itu artinya ngajak kepada yang tidak benar. Kemana? Selalu kita pergi baik. Nah, itu ajak orang lain. Jangan seperti yang macam itu kamu turuti. Ya, nah. Jadi jangan kau seru orang lain. Jangan engkau pindah kepada yang lain. Ngapa? Ilmu Pak Idun tahun-tahun dia ngaji aku ndaklah terti. Ya. Ya, ngapa nanti? Ya kehendak muda mana terti? Nah, ini. Kehendak kamu dewe, kamu tidak terti. Nah, tidak dapat uji kamu. Ya. Nah. Ngapa? Belum baik. Insya Allah. Ya. Nah, ini rasakan hati kehendak kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Ya. Jadi jangan kamu nuruti seruan orang lain. Jangan kau pindah kepada yang lain. Jangan hatimu berpaling kepada yang lain. Ya. Nah ini artinya hati kamu tetap berpindah, hati berpaling kepada daripada Allah. Hati kita menghadap dengan kehendak daripada Allah SWT itu sendiri. Ya. Yang keempat, jangan mengingkari. Ya. Jangan mengingkari akan sesuatu daripada menyalahi zuhir syarab. Jangan engkau dengar baginya menyuruh dengan menyalahi syarab. Jangan membesar-besarkan
sesuatu daripada segala ahwalnya. Ya, nah, jangan kita buat-buat. Itu hawa nafsu tadi. Jadi hawa nafsu ini kadang-kadang ngada-ngadakan. Ya. Jadi ini tadi jangan kita mengingkari. Kalau kau ingkar nanti kamu kafir. Ya. Ini maksud saya ini tadi bahwa kita ini dengan kehendak daripada Allah SWT sendiri. Kalau kamu memang menuruti, insya Allah mudah kita terbuka. Ya. Nah, ya. Yang kelima, iktikadkan kepada kurang, karena kita manusia kurang. Ya, wa khuliqal insanu ajulan. Manusia dijadikan ini serba kurang. Tetapi engkau tilik dengan ainul kamal, hati pandangan yang sempurna. Ya, ainul kamal, hati pandangan yang sempurna. Engkau tetapkan dirimu kurang, tetapi tidak bertambah kesempurnaan itu dan tidak berkurang kejinya itu. Nah, jadi makanya bahwasanya itikad dan meyakinkan tadi, meyakinkan bahwa memang kita ini kurang, manusia ini serba kurang. Yang melawan juga kurang terus, apalagi mencari duit kurang ya. Nah, maka itikad tadi bahwasanya engkau telik dengan ainul kamal, berarti kepandangan yang sempurna. Ainul kamal, pandangan yang sempurna. Jadi yang kamu pandang ini apa? Ya. Nah, sekarang kita kandang mandang kepada ini karena pandangan Allah. Jadi Allah memandang kepada dirinya sendiri. Ya, tidak lain. Karena wujudnya Allah itu ialah dia dewek yang berwujud. Lain dari Allah ini kata wujud dah. Kita maujud. Kita ini berarti atau diadokan. Kalau Tuhan jadi dewek, dah kata uang jadikan Tuhan, dah kata. Ya. Nah, sekarang kembali kita. Ya, inilah maksudnya kita kembali, artinya kita berpasrah kepada Allah. Kalau kamu berpasrah kepada Allah, mudah-mudahan segala apa ini tetap ini ialah terjadi. Jadi makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan di dalam hati yang kita mempelajari ini ialah semoga bahwa yang keenam ini engkau dirikan pada haknya. Jadi hak Tuhan galau. Ya. Jadi haknya tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, sekalian itu segala syarat atasmu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Kamu tengok gimana lah yang tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau benda-benda ini pasti bertambah berkurang. Banyu ini habis karena kita minum. Ditambah bertambah. Ya. Yang tidak bertambah tidak berkurang kamu boleh ada. Tidak pernah. Ya. Karena Tuhan itulah. Tidak bertambah dia itulah. Tidak bertambah tidak berkurang. Ya. Takuti olehmu akan bersahabat daripada dua kaum, daripada segala manusia. Pertama, jangan engkau bersahabat ahli fuqaha, ahli fikih, ahli hukum, ya, apa? Jangan. Serta dia redo dengan nafsunya. Orang fuqaha itu, orang fikih itu nafsunya besar, ya. Nah, ngapa? Ya, yang kedua, jangan kau bersahabat fuqara,
Orang pikir yang batal, orang yang memikirkan makan dan bermain-main. Ya, pikir artinya ialah orang yang batal, ya. Orang yang memikirkan makan dan bermain-main dalam agama, tidak mau artinya mendengar ajakan yang baik. Orang nanti orang pokora tadi. Ya. Yang pertama, jangan kita bersabar kepada fuqaha, orang yang ahli fikih, ahli hukum. Ya, benar, dia itu berhukum, tetapi tidak melaksanakan. Orang pakai ceritanya banyak, cerita ya banyak-banyak, tapi tidak digawikannya. Ya. Dan kedua, jangan bersabar pokoro. Orang pikir. Ya, pikir apa? Yang pikir kalau main-main. Ya. Pikir yang batal. Padahal kita ini seluruh pikir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Ya. Innallah aghanil amin. Wahai manusia, antumul fuqara, engkau itu pikir, kita pikir galau kita. Kati o kayo dah. Ya. Uang kayo itu, uang kayo kena dio. Ya. Ya. Nah. Karena kita ini pikir ini cara kepada Allah. Orang yang kayo-kayo itu dinyo Tuhan. Diberi Tuhan. Nah itu kayo dia. Nah, tahu poin apa? Tidak, memang macam inilah. Ya. Tetapi kita tidak ada berlebih-lebihan. Ya. Nah ini. Jadi dua, tidak boleh bersama tadi. Satu bukan orang yang berkorok. Ini jangan kita artinya hampiri. Kata Abul Hasanul Oraki, bermula orang kepada Allah Ta'ala 4 perkara. Mana ya? 1, takwa, yaitu takut akan Allah Ta'ala. Hakikatnya engkau bersihkan hatimu, tetap ambillah kepada Allah, tetap kembalilah hati kepada Allah. Nah, orang yang takwa itu artinya orang yang takut kepada Allah. Ya, bukan takut kepada hantu. Kalau hantu ini takut kita berlari. Ya, makanya takut, tak usah kamu lewat dari situ. Ada hantu. Ya, berlari. Makanya tidak tahu. Ya, Pak berlari apa dia? Tahu aku takut. Ya, mana tahu? Ya, mau tunggu dulu. Kalau dia nak makan, nak gigit baru berlari. Ini tidak. Berkibang-kibang berlari. Hantu dia nak bukan. Ya, ini kebayang. Nah sekarang artinya takutlah kepada Allah. Artinya kita ialah takut kepada Allah ini. Arti pada hakikatnya bersihkan hatimu. Jangan kau isi hatimu itu ialah kepada sesuatu isi dunia. Ialah kembalilah kepada Allah. Ya, itu takwa namanya. Yang kedua, engkau lihat yang lain daripada Allah itu hapuskan. Jangan terpelihara dan diimani. Ya. Yang kedua ini, engkau lihat yang lain daripada Allah. Ya, itu lain dari Allah maksudnya. Ya, hapuskan. Jangan dipercaya dan diimani. Jangan kau percaya kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya saya yakin
segala-galanya ini kehendak daripada Allah sama sekali. Ya itu. Oleh karena kita tidak tahu tadi, maka kita yakini sesuatu ini. Sesuatu ini air artinya. Yang inilah menghilangkan haus. Makan kue, inilah hati kamu jadi kenyang. Ya. Nah, itu sebenarnya salah. Kenyang itu bukan oleh karena makanan, oleh karena air bukan menghilangkan haus, bukan. Semuanya kehendak dari Allah. Hilangkan haus Allah. Itu yang maksudnya ya. Dan yang ketiga, berpaling kepada waktu. Jangan engkau bimbang pada barang yang telah lalu. Ya. Jadi maksudnya berpaling waktu itu jangan kau bimbang yang sudah. Nah, ngapalah aku tadi tidak berdiri salah. Artinya salah namanya. Bimbang. Jangan. Apalagi kita sudah lewat, artinya sudah kehendak Allah. Ya, itu. Yang keempat, engkau lihat akan Allah dengan sesuatu perbendaharaan dalam zahir pekerjaanmu, dalam batin ilmumu. Nah, jadi maksudnya yang empat ini kita patuhi bahwa empat macam ini tadi. Yang pertama takwa, kedua jangan kamu ialah yang lain cinta sayang pada yang lain, ya, tetapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan berpaling waktu engkau bimbang pada barang yang sudah lewat atau sudah lalu, ya. Dan keempat, lihat akan Allah. Nah, lihat akan Allah dengan sesuatu perbendaharaan yang zahir. Jadi namanya perbendaharaan hak Tuhan sama sekali. Yang buatnya nih. Ya memang manusia, tapi manusia itu atas perintah Allah SWT, itu maksudnya. Jadi inilah saya supaya menyampaikan betul-betul bahwa segalanya ini adalah kehendak daripada Allah SWT itu sendiri. Ya, bukan kehendak daripada kita atau manusia atau yang lain. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, ya, kita pada malam hari ini akan dengan hati ngaji kepada hati hawa nafsu dalam diri kita. Tadi saya ceritakan ada hawa nafsu yang namanya memang dari Allah, tetapi kita tidak teringat dengan Allah SWT. Itu namanya ialah hawa nafsu, ya. Dan kemudian yang tersebut di atas ini datang kepadamu adalah karena Allah. Semuanya yang datang itu sama sekali dari Allah. Nah, ya. Jadi namanya yang tersebut tadi, yang empat tadi, yang maksudnya datang kepadamu itu karena Allah, artinya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar pada malam hari ini adalah karunia Allah, ya, itu daripada Allah SWT sendiri. Kata Utsman Al-Hibari radhiyallahu anhu, tidak sempurna kalau ada dalam hatinya yang empat ini, yaitu menengah, dalam memberi, dalam mulia, dalam hina, memberi dalam mulia, dalam hina. Tiada hidup melainkan dalam mati. Tiada hidup hati melainkan mati nafsunya. Jadi hidupnya hati ini adalah nafsu ini yang sebenarnya itu dilawan, bukan namanya dihilangkan. Kalau kita nafsu, dak kate kemauan. Ya.
Malaikat tadi deketin nafsu. Dia adalah makhluk yang baik, yang benar, tapi nafsu dekati. Dan malaikat itu tidak tahu dengan Tuhan. Ya, tidak tahu. Ya, karena dia artinya memang dari Tuhan, tapi dia tidak tahu dengan Tuhan. Ya, sebab ini satu riwayatnya bahwa Nabi Muhammad SAW tatkala dia Isra Mi'raj itu dikawani oleh Jibril, Mikail dan Israel. Ya, dikawani naik ke langit 7. Pada sudah sampai ke langit ke-7, Jibril ngomong, ya Muhammad, kami ngantar batas inilah. Langit ke-7. Ya, langit ke-7. Kira-kira dalam pemikiranmu, sudah langit itu apalah? Ya. Langit 7 habis. Ada apa? Terpikir dah kamu? Nah, kata Jibril tadi, Mat, saya ngantar ini sampai ke tempat inilah. Kalau kami hati teruskan, kami hancur. Jadi Muhammad pergi apa tidak? Tidak bagi dia sudah tahu. Langit habis. Ada apa? Nah, makanya itulah Tuhan. Maka dia tidak tahu nggak tuh? Tuhan. Ya, kami batas inilah, kami hancur. Maksud dia, tidak terjangkau lagi, tidak terpikir lagi. Makanya, jangan kita mikir-mikir. Nah, mikir Tuhan memanolah, dibikin Tuhan, tidak kedapat kamu. Ya, tidak kedapat. Memanolah Tuhan itu. Apa besar, apa kecil, apa bagus, apa jahat. Ya, kata lain pikiran itu ya. Ini pikir dunia galau. Ya, ini. Makanya kita nimbulkan satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita akan nimbulkan dalam hati jadi satu keyakinan pegangan kita sehingga dunia akhirat untuk kita. Di dunia kita tahu dengan Allah, di akhirat pun kita kembali kepada Allah. Kalau di dunia tidak tahu dengan Tuhan, mana balik? Tahu lagi dah. Nah ini. Nah, rajin-rajin nih pikir ini. Ya, kita di dunia ini dijadikan Tuhan berumur. Habis umur mati gitu nih. Nah, ya. Artinya tidak tahu lah. Apa 60 tahun, apa 70 tahun, tidak tahu. Kapan habis umur mati. Kamu mati tidak tahu Tuhan, sesat. Jadi tidak balik ke Tuhan. Kapan tidak balik ke Tuhan, nak kemana? Neraka tulang. Neraka itu bukan api yang berjulang-julang, itu bukan. Rasa panas. Ya. Rasa panas terus. Lemak dah kau rasa panas. Ya. Kita terpijak di untung rokok lagi tergenjit. Mana kita rasa panas terus. Kalau tahu nggak Tuhan, balik ke Tuhan. Senang. Rasa bahagia. Jadi sekarang itu tuntunlah. Ya. Nah, tuntun. Jangan ada tuntun. Balik dari sini. Jangan dipikirkan. Ya. Kalau dipikir pasti dapat. Kalau tidak kau pikir tidak kedapat. Ya. Untung rugi ini kamu tulah. Saya ngajak kamu ini supaya tahu. Ya. Ini. Ya. Jangan kita tidak pikir. Inilah satu bermula nikmat yang amat besar, yaitu keluar diri dari hijab, mengerti antaramu dan antara Allah. Ngerti tidak antaramu dengan Allah? Ya, dengan kamu tidak ada antara. Ya, tidak ada antara.
berkata diam. Ya, kamu ngomong diam. Mana ada antara nyengok dia, mendengar dia, berbuat dia, hidup dia, mana ada antara. Nah, ini. Ya. Memang saya ditunjukkan kepada supaya pikirkan. Sulit saudara kalian untuk nuntut ini, bukan semudah itu. Ya, mau belajar pekeh, belajar bacaan. Ya baca baik, ngapo macam itu. Ya pula ada bercanda. Ya, ini maka tadi orang ahli pekeh baca-baca beramal-amal. Ya, masa kamu beramal, boleh pahala, nolong dia. Dia kata amal dah. Amal itu dia itulah yang bacakannya. Ya, maka kita ada kata amal dah. Nah, maka oleh karena itu, para jemaah yang kami muliakan, semoga apa yang saya sampaikan ini, semoga menjadi cemeti bagimu. Ya, insya Allah, artinya sebulan sekali saya datang ke sini. Ya, kalau saya sehat, sudah sehat, sudah berhenti. Macam inilah. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, semoga betul-betul kita ada satu kegiatan. Dan kau tuh kalau begitu tahu sama kamu tuh, jangan selesai uang asal diam mah. Ya, unda begitu kemana-mana dapat. Ya, ya, memang nonton lewe, tidak banyak-banyak ada. Nah, kita tuntut. Kalau kita ngomong kata bujatnya Allah, rasakan. Kalau gerak berarti Allah. Kalau kita berjalan, Allah. Ya. Kalau kita goleng, berarti Allah. Nah, hati lagi ya melaksanakan kita ini semoga supaya kita mudah mengerti dan diri kamu itu habiskan. Ya, untuk habiskan dekati kuasa dah. Coba di mana ada kuasa kamu? Yang mana? Dekati dah. Kalau tunjuk kamu bukan digerakkan. Nah, ini yang mudah-mudahan yang sampaikan ini semoga engkau terbuka dan hatimu menjadikan itu bersih. Bersihkan hati. Jangan lagi namanya hati diisi keduniaan. Isilah kepada Allah SWT. Semoga kita megang teringat Allah. Kalau hati ini Allah. Kita menang teringat Allah. Kalau jalan Allah. Kalau hati. Yang cari duit lah banyak-banyak. Saya untung. Berdagang itu juga pikiran tadi. Kita dunia inilah. Kamu sogi-sogi banyak-banyak. Cari duit, kamu mati. Tinggal. Kati orang ngirim kayaknya. Ya, yang belajar kan orang itu. Nah, maka pikirlah. Pikirkan nasib kita ini. Nah, kemana kaki yang sebenarnya? Ya. Nah, demikianlah saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam hal ini Allah akan membersihkan hati kita dan memudahkan kita berpikir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli Abdullah sholat ala atandima lukotika